udah itu 2018 membuat produk namanya Cupu Money Coffee. Ya kalau misalkan penginapan di sini ya relatif lah, ada yang mulai 700 gitu kan, ada yang 1 juta, tergantung paketan gitu kan. Ke dunia perkopian itu ya karena ini ingin mengangkat nama daerah gitu. Al Shifa FM, Radio Inspirasiku. Selamat pagi sahabat Al Shifa, happy weekend. Nah sahabat Al Shifa, kembali bersama saya Nura Zahira. Dan juga sekarang Nura telah berada di tempat hidden gem gitu ya, yang jauh dari keramaian, namun ada tempat yang sangat-sangat asri sekali, yaitu nama tempatnya Cupu Money Coffee. Nah sekarang juga sudah bersama Nura, yaitu Kang Wawan, selaku pemilik dari Cupu Money Coffee, betul? Iya, betul. Iya, silahkan memperkenalkan diri Kang Wawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan. Saya di sini pendiri dan perintis Cupu Money Coffee. Ya, kalau boleh tahu Kang Wawan, Cupu Money Coffee ini awal mula berdirinya itu kapan dan seperti apa gitu ya? Bisa diceritakan mungkin? Awal mulanya saya mendirikan Cupu Money Coffee itu ya dimulai dari orang tua. Orang pada tahun 2014 sampai 2016 orang tua itu menanam kopi gitu. Terus saya itu awalnya nggak tertarik di dunia perkopian. Dulunya saya awalnya kerja gitu. Nah terus setelah orang tua mulai panen tuh gitu kan, si kopinya mau dijual kemana gitu. Dan kalau dijual mentah dan dijual biji kopinya aja gitu kan, itu harganya murah gitu. Nah, udahlah saya resign kerja pada tahun 2018, mulai merintis dan membuat brand yang namanya Cupu Money Coffee gitu, dengan tujuan ya agar meningkatkan kesejahteraan para petani kopi di sini gitu, agar si kopi ini gak dijual murah gitu. Nah, udah itu orang tua ya terutama agar biar ada terobosan baru lah gitu. Jadi Cupu Money Coffee ini memproses dari hulu sampai hilir gitu. Nah udah itu 2018 membuat produk namanya Cupu Money Coffee, dan ya diolah dari mulai panen sampai diproses langsung dengan kopi seduhan gitu. Gitu. Kalau penanamannya, penanaman kopinya di sekitar sini berarti? Ya, penanaman kopinya di sekitaran sini ya kurang lebih lah. Kalau yang Cupu Money ini ya kurang lebih 25 hektaran lah. Dan sebetulnya wilayah sini itu banyak sih gitu kan, sampai ratusan hektar lah gitu kan kalau misalkan di luar kelompok juga gitu. Dan masih ada sampai sekarang? Iya, masih ada. Berarti asli ya Pak, langsung asli dari pohonnya gitu. Iya. Nah Bapak, kalau misalnya kita lihat ya tadi dari Nura perjalanan ke sini gitu, sangat terjang banget bolak-belok dan bahkan nggak kepikiran gitu ya di pedalaman ini adanya Cupu Money Coffee gitu. Nah alasan apa Bapak kenapa bisa membangun Cupu Money Coffee ini di pedalaman gitu, di mana yang lain itu banyak kafe-kafe itu membangun itu di pusat kota gitu? Ya pertama dengan tujuan saya ingin mengangkat nama daerah gitu kan. Awal mula mimpi saya gitu ya terjun ke dunia perkopian itu ya karena ingin mengangkat nama daerah gitu. Dan udah 2018 terus memperkenalkan yang namanya brand Cupu Money Coffee gitu kan. Nah Cupu Money Coffee ini sebetulnya singkatan gitu kan. Cupunya Cupu Nagara, maniknya mantap dan nikmat gitu. Dengan tujuan ia ingin mengangkat nama daerah sih gitu kan. Nah terus seiring berjalannya waktu 2018 merintis, 2020 buka kafe tuh gitu kan pas Covid gitu. Nah awalnya saya juga ragu gitu kan, gimana tamunya siapa gitu kan, dengan kondisi jalan yang jelek gitu kan. Dulu 2020 masih jelek jalan gitu kan. Nah, dengan tujuan saya ingin mengangkat nama daerah, terus membuka lapangan pekerjaan ya dengan tekad yang kuat gitu kan. Ya
ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Nah, tadi kan Bapak disebut juga ya Cupu Manik itu dari singkatan. Singkatan, ya. Cupunya itu Cupu Nagara, maniknya itu mantap dan nikmat. Ya. Nah, itu ada filosofi khususnya nggak Bapak? Ya kalau misalkan filosofinya ya kalau misalkan dari segi pewayangan gitu kan, cupu itu adalah sebuah wadah, manik itu adalah permata gitu. Jadi permata itu ya kopinya gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya konsep dari Cupu Manik Coffee itu sendiri itu seperti apa, Bapak? Ya konsep dari Cupu Manik ini ya pertama menyatu dengan alam gitu. Jadi tidak merusak alam, ya lebih ke alam sih gitu kan. Hidden game konsepnya. banget gitu ya. Gitu kan. Terus ya lebih ke budaya gitu kan. Gitu. Itu sih tujuannya. Oh ya baik. Nah kalau misalnya dari keunikan yang ada di Cupu Manik Coffee ini dibanding kafe lain itu apa? Ya keunikannya pertama kopinya diproses dari kebun sendiri gitu kan, diolah langsung gitu kan. Terus ya menanam sendiri ya sampai ya dari hulu sampai hilir lah gitu kan. Terus tidak hanya minum kopi saja dan ada kopi olahannya juga gitu kan, produk kopi gitu kan. Nah, terus tidak hanya produk kopi gitu, ada juga penginapannya juga gitu. Oh, penginapan. Nah, kalau misalnya tadi kan Bapak bilang dari pas 2020 itu jalannya juga masih jelek gitu ya. Berarti itu juga bisa menjadi tantangan besar pada saat awal membangun di Cupu Manik Coffee ini. Iya, iya betul. Tamu juga jarang sih gitu kan. Nah, dengan saya terus promosi gitu kan, masuk ke komunitas-komunitas gitu kan, terus masuk ke promosi ke pintu gitu kan, anak-anak sekolah gitu. Nah ya alhamdulillah gitu kan, terus saya juga ngegenjot di medsos gitu. Nah itu sih. Oke, kalau tadi kan kita terkait tempat ya Pak. Nah, kalau sekarang kita akan mengulas ke kopinya langsung gitu ya. Nah, kalau di Cupu Manik Coffee ini, menu kopi yang paling best seller itu apa Pak? Yang paling best seller itu kopi asli gitu, Arabica. Oh, ya, namanya kopi Arabica. Seperti ini gitu kan. Nah, ini Arabica, dan kalau campuran sama non kopinya itu Japanese lemon. Jadi kopi dicampur sama lemon gitu. Itu lebih seger sih gitu kan. Itu yang paling best seller paling gitu. best seller gitu kan. Terus kalau misalkan dari makanan ya lebih ke makanan Sunda lah gitu kan. Siliwet, timbal yang seperti itu gitu. Oke, baik. Nah, mungkin Bapak banyak juga pengunjung yang nggak terlalu suka kopi gitu ya. Nah, berarti di sini apakah ada menu non kopi? Banyak sih menu non kopi ya, kayak wedang jahe, terus kayak coklat yang seperti itu sih gitu. Kalau misalnya yang menu non kopi ini yang paling best sellernya apa? Jahe sih. Oh, jahe. Ya, karena suasana dingin gitu kan. Terus ya cocok untuk yang hangat-hangat gitu. Berarti lebih seringnya pengunjung itu ngebelinya itu gitu ya. Gitu. Iya betul. Nah tadi Bapak Nura sempat dengar juga dari Bapak kan kalau di Cupu Manik Coffee ini ada penginapan. Iya. Nah, boleh mungkin Bapak ngasih tahu klasifikasi dari penginapannya, misalnya berapa per malamnya gitu untuk sahabat Al-Shifa semua gitu. Oke. Ya kalau misalkan penginapan di sini ya relatif lah, ada yang mulai 700 gitu kan, ada yang 1 juta tergantung paketan gitu kan. Ada paket malam sama dikasih barbecue juga gitu kan, full paket seperti itu. Jadi ada paketannya sendiri gitu ya, nggak semuanya sama gitu. Oh baik. Nah Bapak, kalau misalnya tadi kan di Cupu Manik ini ada tempat ngopi, juga ada penginapan. Nah untuk kedepannya, apakah ada rencana pengembangan lainnya gitu dari Bapak sendiri? Kedepannya sih bakal ada pengembangannya lagi ya, terutama ya pengen buka cabang lagi gitu kan. Terus pengen membuka edukasi kopi lagi gitu kan. Dan saya juga tidak hanya di kopinya saja gitu kan, saya juga membuka edukasi kopi gitu kan, kayak merangkul anak-anak jalanan gitu kan, terus anak-anak pang gitu kan, itu juga sama dibina gitu kan. Jadi sampai si anak itu bisa gitu kan masuk juga ke anak-anak pesantren gitu kan. Ya jadi pengembangannya pengen lebih ke edukasinya gitu. Oh, kalau awal dari bisa mengajak anak-anak pang gitu, anak-anak yang lain itu awalnya gimana Pak? Ya awalnya saya kan
kayak direkrut lah sama Bu Kapolres gitu kan, agak membina anak-anak pang gitu kan, anak-anak pang ya sama saya diajarin juga gitu. Nanti si anak pang ini mau diarahin kemana gitu. Kalau misalkan ada yang berminat nih si anak pang ini masuk ke daripada di jalanan gitu kan, ya masuk ke kafe-kafe gitu kan. Kalau misalkan gak berminat ya nggak apa-apa sih, direkrut aja yang berminat gitu ya. Jadi maksudnya dibanding mereka gelandangan di luar gitu ya, di jalanan, lebih baik dibantu pembinaan mungkin gitu ya Pak. Gitu. Kalau misalnya memang mau mumpuni untuk bisa kerja mungkin di sini gitu. Gitu. Dan kalau misalkan di sini juga lagi penuh, saya kan banyak rekan-rekan lagi kafe-kafe yang lain gitu kan. Kalau ada yang membutuhkan ya bisa disarankan ke anak-anak pang itu gitu. Itu juga yang berminat sih gitu. Gitu sih. Berarti dari pengembangan kalau misalnya untuk kayak bangunan gini, apakah nanti akan ada penambahan Pak? Misalnya bakal selain tempat ngopi, selain penginapan, akan ada apa lagi gitu di sekitaran sini? Ya mungkin itu apa sudah ada rencana? Sudah ada rencana, cuman ya itu mah biar jadi gebrakan lah gitu kan. Gitu. Oke. Nah, terakhir Bapak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat yang mungkin belum mengetahui adanya Cupu Money Coffee ini gitu? Oke. Ya untuk masyarakat terutama yang di desa sini ya, atau misalnya yang di luar gitu. Jadi mungkin ajakan untuk bisa adanya Cupu Money Coffee ini gitu, atau misalnya Bapak bisa menjelaskan kekhasan yang ada di Cupu Money Coffee ini supaya masyarakat lain itu tertarik gitu untuk bisa datang ke sini. Ya intinya Cupu Money ini terutama ya kopinya kopi asli gitu kan ya, terus suasananya lebih asri juga gitu kan ya. Barangkali ya nanti masyarakat ya atau komunitas-komunitas yang ingin ngopi di sini gitu kan, ya mau camping juga bisa gitu kan di sini gitu. Oke, baik, luar biasa sekali sahabat Ashifa. Ternyata Cupu Money Coffee ini juga memiliki kekhasan gitu ya. Selain juga tempat ngopi, Cupu Money Coffee ini juga ada penginapan tentunya, dan itu juga mempunyai red card-nya sendiri. Nah, juga tadi banyak kekhasan karena Cupu Money Coffee ini kopinya itu dari kebun sendiri gitu, bukan dari olahan orang lain gitu ya. Jadi ada olahan sendiri, dan juga selain menjual yang sudah jadi juga ada apa ini tuh namanya Pak, kemasannya gitu ya, versi kemasannya. Dan untuk sahabat Ashifa yang mungkin di jauh dari daerah Cupu Nagara. Nah, yang jauh dari daerah ini, sahabat Ashifa juga bisa coba berkunjung ke sini gitu ya. Cobain kopi-kopinya, bahkan tadi juga ada bestsellernya katanya. Nah, mungkin sahabat Ashifa juga bisa nyobain dari penginapannya, karena di sini juga pemandangannya juga cukup indah sekali dan juga bisa kita rasakan sejuk dan lainnya. Nah, sahabat Ashifa, mungkin itu saja dari Nura dan juga dari Kang Wawan. Terima kasih atas waktunya telah mau diwawancara gitu ya, mau tanya-tanya dan mau menemani Nura hari ini. Sahabat Ashifa, terima kasih waktunya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.